Selamat pagi Bapak Ibu Juri, perkenalkan kami tim Tesify dari Universitas Jember yang beranggotakan saya Ilham Wisnu. Saya Sulaiman. Saya Ervasi. Di bawah bimbingan Bapak Januar Adiputra Sukomenkom, kami persembahkan Sociable, aplikasi terapi untuk penderita social anxiety disorder. Kami menyadari saat ini banyak terdapat individu yang cenderung kesulitan dalam bersosial dengan orang lain. Berangkat dari hal tersebut, kami menemukan sebuah kelainan mental yang dinamakan social anxiety disorder, yaitu sebuah kelainan yang membuat seseorang selalu merasa cemas berlebihan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan ini membuat seseorang kurang memaksimalkan potensinya ketika harus tampil di lingkungan sosial, baik saat bekerja maupun bersekolah. Secara umum, penyebab dari social anxiety disorder berasal dari faktor lingkungan, seperti pengalaman buruk di masa lalu dan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Dilansir dari berbagai sumber, Google telah merangkum dalam setahun setidaknya terdapat 150.000 kasus social anxiety disorder di Indonesia, dan jumlah tersebut masih berpotensi meningkat di kemudian hari. Berdasarkan data dari laman bankdata.kpai.go.id, dalam kurun waktu 2016 sampai 2020, terdapat lebih dari 14.000 kasus terkait perundungan, pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga kasus-kasus lain yang dapat menimbulkan trauma di masa lalu. Di samping itu, hadirnya pandemi COVID-19 membuat orang tua cemas dan cenderung untuk mengekang anaknya. Hal ini akan berpengaruh pada psikologis sang anak dalam bersosial. Oleh karena itu, disinilah Sociable hadir sebagai solusi bagi para penderita social anxiety disorder. Sociable dirancang menjadi beberapa fitur. Yang pertama, ada fitur diagnosa. Sistem dapat mengklasifikasi tingkat SAD pada penderita dengan menggunakan metode SPIN atau Social Phobia Inventory. Metode ini memiliki reliabilitas sebesar 0,86 sehingga hasil diagnosa dapat dikatakan akurat dan dapat menjadi pertimbangan Sociable untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan pengguna selanjutnya. Kemudian, terdapat fitur challenge yang menerapkan perpaduan antara exposure terapi dengan relaxation terapi, di mana exposure terapi secara bertahap dapat meningkatkan ketahanan penderita terhadap kecemasan sosial dengan memberikan beberapa tantangan yang harus dilakukan pengguna setiap harinya. Sedangkan relaxation terapi dapat melatih pengguna untuk mengontrol kecemasan mereka dengan berbagai bentuk meditasi. Pengguna juga dapat mengakses fitur konten yang berisi video-video edukatif dengan harapan dapat memperbaiki mindset negatif yang mereka miliki. Lalu terdapat forum yang merupakan wadah bagi pengguna Sociable untuk saling bertukar pikiran secara lebih terbuka, sehingga terciptalah ekosistem yang saling mendukung. Jika pengguna ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait permasalahan yang mereka miliki, pengguna dapat mengupgrade ke layanan membership yang kami miliki untuk berkonsultasi dengan psikolog tanpa harus datang di psikolog secara langsung. Fitur Sociable tersebut telah kami rancang berdasarkan beberapa analisis yang telah kami lakukan sebelumnya. Di antaranya, melalui media sosial, kami menelusuri dan menemukan kesulitan-kesulitan yang sering dialami oleh pengguna setiap harinya. Di antaranya, mereka sering merasa cemas saat harus bertemu dengan orang lain, lalu mereka juga membutuhkan sosok psikolog, namun mereka takut untuk berkonsultasi dengan psikolog dengan beberapa alasan. Selanjutnya, melalui literatur jurnal, kami mengkaji cara mendiagnosa tingkat SAD pada seorang individu dan menemukan cara-cara untuk menyembuhkan penyakit SAD. Dan yang terakhir, kami melakukan wawancara dengan psikolog untuk mengetahui lebih lanjut bentuk terapi apa saja yang sangat tepat diberikan kepada penderita SAD. Serta kami mengkaji ulang informasi-informasi yang telah kami miliki. Sociable diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile, agar pengguna dapat lebih mudah dan lebih cepat mengakses aplikasi setiap harinya. Kami menggunakan framework Flutter untuk merancang tampilan antarmuka aplikasi Sociable. Dengan Flutter, proses penulisan kode dapat lebih cepat diselesaikan, sehingga dapat mempersingkat waktu implementasi. Untuk backend, kami menggunakan framework Laravel karena memiliki resource dan dokumentasi yang lengkap, serta dapat mempermudah proses pengkodingan. Dan yang terakhir, untuk database, kami menggunakan MySQL karena bersifat open source dan mudah digunakan. Untuk metode, kami menggunakan metode Scrum karena metode ini dinilai efektif untuk mengembangkan aplikasi yang berkualitas dengan waktu yang singkat. Setiap iterasi yang berlangsung selama 2 minggu, kami melakukan sprint planning untuk menentukan tas-tas apa yang akan dikerjakan.
Kemudian ada daily scrum meeting untuk berkoordinasi harian antar anggota. Selanjutnya dilakukan sprint review untuk meninjau kembali hasil yang telah dikerjakan sebelumnya. Terakhir, kami melakukan sprint retrospektif untuk merencanakan dan meningkatkan kinerja di iterasi selanjutnya. Metode testing yang kami gunakan adalah metode black box, di mana kami melakukan pengujian terhadap sistem sociable dengan beberapa skenario pengujian, seperti mencoba fitur login, register, membuat postingan pada forum, dan masih banyak lagi. Berdasarkan testing yang telah kami lakukan, kami mendapatkan persentase lulus uji sebesar 92%, di mana 8% lainnya tidak sesuai harapan karena tampilan yang kurang responsif di beberapa device. Selain itu, kami juga merangkul 15 remaja yang memiliki gejala SAD dan 10 remaja umum yang kami beri akses untuk mencoba sociable. Dari 25 responden tersebut, diperoleh hasil 23 orang berpendapat bahwa tampilan sociable memudahkan pengguna, dan 21 orang tertarik untuk menggunakan fitur-fitur sociable. Untuk mempertahankan keberlangsungan aplikasi sociable, kami menyediakan sistem membership sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur dan konten premium. Kami juga membuat planning agar sociable dapat terus berkembang ke depannya. Di antaranya, pada bulan Oktober, kami memulai branding aplikasi dengan menyajikan konten edukasi tentang masalah bersosial melalui Twitter dan Instagram. Januari, kami mulai merekrut seorang ahli berlatar belakang psikologi untuk menjadi partner sociable. Lalu Februari, bersama partner sociable, kami akan menyajikan konten lebih banyak lagi untuk pengguna sociable. Pada Maret, kami merencanakan untuk launching aplikasi ke masyarakat luas. Dan selanjutnya, saat pengguna sociable semakin besar, kami akan merekrut lebih banyak orang lagi dan meningkatkan kualitas layanan kami. Pada saat pertama kali membuka sociable, pengguna harus mendaftarkan diri dengan mengisi informasi yang dibutuhkan. Jika sudah memiliki akun, pengguna dapat langsung login dengan memasukkan username dan password. Pengguna diarahkan untuk melakukan diagnosa dengan mengisi kuesioner. Lalu, pengguna mendapatkan hasil dari diagnosa dan saran berupa apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berikutnya, sociable akan memberi challenge berupa apa saja yang harus dilakukan setiap harinya. Saat pengguna memilih salah satu challenge, maka akan menuju ke detail challenge yang berisi penjelasan lebih lanjut. Pengguna bisa memberikan tanda centang pada challenge yang sudah diselesaikan. Pengguna juga dapat mengakses fitur konten yang berisi video bertopik sosial. Coba deh ingat-ingat, ada nggak orang di sekitar lo yang kayaknya selalu sendirian aja gitu? Selain itu, pengguna bisa menyampaikan keluh kesahnya dengan membuat postingan pada forum. Lalu, sesama pengguna dapat saling menanggapi satu sama lain. Yang terakhir, terdapat menu konsultasi. Pengguna dengan status membership dapat mengakses fitur ini dengan menekan icon chat pada halaman forum. Pengguna dapat memilih psikolog yang diinginkan, dan sesi konsultasi bisa dimulai. Kami yakin sociable dapat mendampingi dan menyembuhkan penderita social anxiety disorder agar mereka dapat memaksimalkan potensinya di lingkungan sosial, sehingga kedepannya dapat terbentuk lebih banyak SDM yang lebih unggul. Stay safe, stay connect with sociable.